Sebagai universitas swasta terbaik di Indonesia, Gunadarma telah berhasil mencetak para alumni yang berkompeten di bidangnya dan sukses dalam karirnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu alumni terbaik Universitas Gunadarma yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia, bidang pengawasan pajak. Mari kita simak profil Dr. Nufransa Wirasakti, Eskom MEC. Halo, apa kabar Pak Frans? Baik, Mbak Riza. Bisa Anda ceritakan tentang kehidupan Anda, kemudian latar belakang pendidikan, sampai akhirnya Anda memutuskan untuk memilih Universitas Gunadarma sebagai tempat Anda menimba ilmu? Oke, jadi saya lulus SMA itu tahun 1989. Udah lama ya, Iya. tahun 89. Kemudian waktu itu saya belum memutuskan untuk kuliah di mana, karena saya waktu itu apply untuk akademi militer, waktu itu mau jadi tentara ceritanya. Terus ternyata nggak diterima karena mata saya filmdris waktu itu. Jadi terus waduh mau kuliah kemana ya? Jadi ada beberapa pilihan waktu itu sampai pada titik wah ini kayaknya kalau dunia teknologi informasi kan kayaknya masih baru dan juga masa depannya kayaknya cerah nih. Akhirnya saya pilih Gunadarma waktu itu karena waktu itu masih sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer. Belum universitas kan, jadinya masih fokus ke IT aja. Jadi waktu itu saya pilih jurusan manajemen informatika. Di situ saya kuliah lumayan cepat juga lulusnya, di antara satu angkatan sekitar mungkin 4,5 tahun lah. Waktu itu rata-rata orang 5 tahun kuliah. Terus saya 4,5 tahun udah lulus. Tapi saya nggak ikut ekskul, saya cuma kuliah sama ini aja kampus, kemudian kegiatan-kegiatan belajar bareng dan lain sebagainya. Tapi nggak ikut ekskul. Paling ikut kalau misalnya ada acara apa, nonton bareng sama teman-teman. Di situ juga waktu itu kuliahnya pindah-pindah, ada yang di Depok, ada yang di Kenari, Jalan Kenari. Kemudian ada juga waktu itu kampus Kelapa II yang waktu itu baru dibangun, terakhir udah mau lulus, kita sempat juga nyobain di kampus Kelapa II. Jadi waktu itu suasananya juga, karena terus terang kan komputer waktu itu masih belum terlalu boom ya, masih baru. Betul. Jadi saya pegang komputer aja juga, punya komputer sendiri itu baru tahun kedua tuh. Biasanya di kampus aja pegang-pegang segala macam, baru kenal komputer. Tapi sering berjalannya waktu, udah mulai menyukai ya mungkin di tahun-tahun ketiga atau keempat kuliah deh gitu. Jadi 4,5 tahun waktu itu selesai. 4,5 tahun. Ada hambatan atau sesuatu yang membuat Anda kesulitan ketika Anda mencoba untuk masuk ke Gunadarma, atau misalnya untuk mencari informasinya atau mencari gedung? Enggak sih ya, kalau kesulitan nggak berarti ya, namanya juga lagi seneng-senengnya kuliah gitu ya, jadi nggak ada sesuatu yang ini. Waktu itu juga belum zaman internet ya, tapi kita fine-fine aja tuh, nggak terlalu ini, nggak jadi masalah. Cuman memang pindah-pindahnya kampus aja sih yang bikin repot, maksudnya yang tadinya udah tetap ke Depok, atau semester depannya pindah ke ini, jadi kan mesti arrange lagi waktunya, kemudian juga transportasinya dan lain-lain sebagainya, sehingga masih gampang lah, tapi lama-lama ya udahlah dijalanin aja, nggak ada sesuatu yang berarti lah. Domisili Anda sebelumnya di mana Pak? Saya waktu itu ikut orang tua saya di daerah Kemanggisan, kalau kayak ke Depok gitu kan, kalau naik bus jauh, ya? lumayan jauh, ke Kelapa II juga lumayan jauh, sama aja sih Depok sama Kelapa II kan beda dikit doang. Yang agak dekat ya ke Salemba sih. Tapi gitu. Jadi suatu pengalaman yang menarik ya di Ya perjalanan. gitu, dan nggak masalah sih kalau waktu itu, belum terlalu macet kayak sekarang kan lagi kan. Iya, betul. Sebelumnya Bapak lulusan dari SMA mana Pak? Saya dulu di SMA 70 di Bulungan situ, jadi jurusannya waktu itu A1 tuh kalau zaman dulu fisika ya, IPA mungkin kalau sekarang. Dan waktu itu bisa ngambil jurusan pas tes di Gunadarma itu, pokoknya saya lupa lah, tapi ada rankingnya gitu waktu itu. Jadi kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3 tuh bayarannya beda tuh uang pangkalnya. Saya waktu itu ranking 1. Ya udahlah masuk situ aja lah daripada. Tapi itu menjadi keputusan yang tepat ya? Ya alhamdulillah bener gitu. Ya. Kemudian waktu ketika Bapak kuliah di Gunadarma, Bapak tadi sebutkan tidak ikut ekskul ataupun organisasi lain ya. Tapi bagaimana Bapak mendapatkan pengalaman menarik dari sewaktu Bapak kuliah di sana? Ya, yang menarik ya karena itu ya banyak
teman-teman yang dari daerah sehingga kita tahu culture-nya teman-teman, kemudian juga ngumpul kan yang ada juga yang udah kerja, kemudian juga ada yang udah tahu di tahun kedua hilang karena dia pindah ke negeri dan lain sebagainya. Jadi memang berbagai macam teman itu juga membuat kita aware mengenai ragamnya Indonesia, karena banyak juga tuh yang benar-benar datang jauh dari Medan, langsung kuliah di situ, dia kayaknya agak kagok menghadapi ini, tapi ya seneng sih, jadi campur di situ, nggak ada masalah apa-apa sih. Oke. Sewaktu Bapak akhirnya memutuskan memilih Gunadarma, bagaimana dengan orang tua dan mungkin keluarga? Apakah mendukung? Ya, yang penting kuliah sih kalau ya secara ini prinsip mendukung lah. Ya itu tadi yang saya bilang ketika saya kayaknya perlu komputer nih, dibeliin komputer, terus dikasih waktu untuk belajar. Dan bahkan saya ingat waktu kuliah tuh saya 2 kali ganti komputer, karena yang pertama masih, kalau zaman dulu masih jadul banget lah yang pakai disket zaman 5/4 itu. Terus waktunya ganti Windows dibeliin juga. Jadi mereka sangat support dan alhamdulillah juga saya juga bisa memberikan yang terbaik gitu. Maksudnya lulusnya lumayan cepat sih waktu itu, dan juga saya skripsinya juga lumayan cepat, jadi bisa langsung dapat kerjaan juga sih waktu itu. Oke, berbicara tentang pekerjaan, setelah lulus dari Gunadarma, bagaimana dengan karir Bapak? Waktu itu lulusnya kan sekitar bulan April ya, tahun 94. Saya sempat kerja di 3 tempat tuh waktu itu, di swasta dulu sebelum akhirnya masuk Kementerian Keuangan di tahun 95. Jadi pernah ada di perusahaan manufaktur, di bagian IT-nya, tapi nggak lama. Terus pernah juga saya jadi sales mobil juga pernah tuh. Tapi cuma 2 minggu, kayaknya bukan kerjaan gue banget nih, nggak jadi. Terus yang agak lama tuh di perusahaan BUMN, Krakatau Steel waktu itu. Dia punya anak perusahaan yang memang handle mengenai IT. Kira-kira 6 bulan lah. 6 bulan tuh saya sambil apply untuk Kementerian Keuangan. Waktu itu ada Kementerian Keuangan buka rekrutmen, dan waktu itu ikut tes berkali-kali. Tesnya waktu itu sempat di Stadion Senayan, kemudian juga di BPPK sini. Kan masih manual ya dulu, belum online tesnya juga. Dan masih ribuan orang yang ikut, sampai 5 kali tes, terakhir wawancara akhirnya diterima di Kementerian Keuangan. Nah, waktu itu rekrutmennya semua masuk ke Ditjen Pajak waktu itu. Jadi Kementerian Keuangan, tapi bukan di Bea Cukai, bukan di Ditjen Anggaran, tapi semua masuk ke kita. Waktu itu ada sekitar 500-an orang lah masuk dari situ. Nah, dari situ ada sekitar 25 sarjana komputer waktu itu. Jadi waktu itu tahun 95 itu adalah pertama kali Kementerian Keuangan merekrut sarjana komputer waktu itu. Gunanya waktu itu, jadi Ditjen Pajak pada saat itu sedang mengembangkan sistem informasi perpajakan namanya, dan mereka perlu tenaga-tenaga ahli komputer untuk mengimplementasikan sistem itu dan juga mendevelop ke semua kantor yang ada di seluruh Indonesia. Oke, dan akhirnya disinilah pencapaian Bapak. Iya, ternyata emang di situ dunianya. Baik. Oke Pak Frans, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas kembali mengenai Pak Frans di segmen selanjutnya. Terima kasih.